Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di kajian rutin ini atas rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita suri Tawal dan kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pembahasan kita di kajian fikih ini, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Terakhir yang kita bahas adalah tentang membaca amin. Dalam membaca amin, di sana terdapat fadilah dan keutamaan yang akan didapatkan bagi imam dan makmum, atau bagi orang yang mengucapkannya. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dan terkhusus ini bagi seorang imam, seseorang yang menjadi imam, yaitu yukrahu tatwirul imami idza syaqqa ala ba'dil ma'mumin. Ya, dibenci, ya, tidak disukai dalam syariat. Apa tatwirul imam? Seorang imam yang memanjangkan bacaannya, memanjangkan bacaan suratnya. Idza syaqqa ala ba'dil ma'mumin, jika memberatkan sebagian makmumnya. Maka ketika ada imam, ya, kemudian memanjangkan, sedangkan ada makmum yang terbebani atau merasa berat, merasa sulit, maka pada saat itu hukumnya menjadi makruh. Hadisnya dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala rajulun, ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ata'akhkharu anis salati fil fajr. Wahai Rasulullah, aku itu pernah mundur, ya, keluar dari barisan sholat berjamaah ketika sholat subuh. Ya, kenapa? Mimma yutilu bina fulanun fiha. Karena si fulan yang menjadi imam itu, ya, membaca surat yang panjang, ya, memanjangkan bacaannya ketika waktu itu. Maka ketika laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung marah. Ya. Bahkan marahnya, ya, kata laki-laki tersebut, ma ra'aituhu ghadiba fi mawdi'in kana ashadda ghadaban minhu yawma'id. Aku tidak pernah melihat Rasul marah, ya, yang lebih marah, yang sangat-sangat marah, kecuali pada waktu itu. Jadi, sangat marah. Kemudian Rasul berkata, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang membuat orang lain kabur dari syariat, ya, kabur dari, ya, mempersulit kaumnya, mempersulit umatnya. Faman amman nasa falyatajawwaz. Maka kemudian Nabi SAW, barang siapa yang mengimami manusia, ya, maka berilah toleransi, maka perbesarlah toleransinya. Dilihat dulu makmumnya.
fa inna khalfahu ad-dha'ifu wal kabiru wa dzal hajah. Kenapa? Karena di belakang kalian, di belakang imam itu ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, dan ada orang yang sedang memiliki hajat, yang sedang buru-buru. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian walamma shallar rajulu khalfa Mu'adz bil Baqarah awin Nisa. Kemudian di kasus yang lain, ya, di kejadian yang lain, ada seorang laki-laki yang sholat di belakang sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada waktu itu Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah atau An-Nisa. Kemudian laki-laki ini mengadu lagi kepada Rasul, ya syakahu ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengadu kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun anta? Apakah kamu hendak menjadi orang yang membuat fitnah?" Ya, sampai 3 kali, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Jadi benar-benar dimarahin. Ya, falaula sallaita bisabih isma rabbika wasyamsi wa duhaha. Ya. Kalaulah kamu salat itu membaca sabih isma rabbikal a'la dan wasyamsi wa duhaha. Ini dengan yang pendek-pendek saja. Atau wal-laili idza yaghsha, atau dengan surat Al-Lail. Nah, kemudian dikomentari, diberi catatan, ya, dengan kejadian atas kejadian-kejadian yang sudah terjadi di kalangan para sahabat ini. Diberi catatan oleh penulis. Qultu, kata beliau, wa hadza idza kana yashqu ala ba'dil ma'mum. Hal ini jika memang memberatkan terhadap sebagian makmum. Tapi fa in alima ridhahum fala yakrahit tatwil. Tapi jika si imam itu tahu bahwasanya makmum itu ridho, ya, ridho dengan bacaan panjang imam, maka tidak mengapa, hukumnya sudah tidak makruh lagi untuk imam membaca panjang. Jadi di beberapa tempat atau di tempat-tempat khusus, bisa di pondok, di pesantren, subuh sudah terbiasa dengan bacaan panjang. Berarti ketika ada makmum atau seseorang yang ingin berjamaah di pondok pesantren, berarti sudah siap, sudah ridho dengan bacaan yang panjang. Ini kalau di tempat-tempat umum, ketika safar, kemudian tiba-tiba kita dijadikan imam, kemudian kita membaca Al-Baqarah, Al-Imran, itu keterlaluan. Gitu. Nah, fala yukrah, maka ketika makmum ridho dengan bacaan imam yang panjang, maka tidak mengapa. Wal maksud, ya tujuannya, an yurai halal makmumin. Ya, maksudnya, tujuannya seorang imam itu harus bisa menjaga keadaan makmum. Keadaan makmum, dilihat dulu ya makmumnya, apakah ada orang tua, apakah ada orang yang memang kesulitan untuk berdiri lama misalnya, atau ada yang memiliki kebutuhan. Fa fi hadis Ibnu Umar, di hadisnya Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bit takhfifi wa ya'ummuna bis shaffat. Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, menyuruh kami untuk meringankan, ya, sholat kami dan ya ummuna, dan mengimami kami, ya Rasulullah pada waktu dengan bacaan dengan surat As-Saffat. Di hadis yang lain, an Jabir bin Samurah qala kana Rasulullah SAW yusalli as-salawat kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yaum. Ya. Kata Jabir bin Samurah kepada para sahabatnya, bilang, Rasulullah itu, ya, salat seperti salat kalian hari ini. Walakinnahu kana yukhaffif, akan tetapi Rasul itu lebih ringan salatnya. Ya, diperingan, disesuaikan dengan keadaan makmum. Kemudian qala fadhabitu fit tatwil wa tafsir, ya, maka patokan, ya, kadar
panjang dan pendeknya bacaan imam itu disesuaikan dengan halal makmumin waridhahum, disesuaikan dengan keadaan makmum dan keridhaan makmum. Itu poin tentang bahwasanya imam itu ya, tidak boleh memanjangkan bacaan jika itu memberatkan makmumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wujubu mutaba'atul imami wa tahrimu musabaqatihi. Wa tahrimu musabaqatihi. Wajibnya mengikuti imam dan haram mendahului imam. Wajib mengikuti imam dan haram mendahului imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu hanya dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir maka bertakbirlah. Nah, imam dulu kemudian makmum. Wa idza raka'a, jika imam ruku farka'u, maka rukuklah. Wa idza qala, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, jika imam sujud maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan, jika imam sholat dengan duduk, fasallu julusan, maka sholatlah kalian dengan duduk. Ini wajibnya mengikuti imam, bagaimanapun keadaan imam, maka ikuti sholatnya imam. Di hadis lain disebutkan, la tubadiru al imama, jangan mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat. Wa idza kabbaru fakabbiru, jika imam takbir maka bertakbirlah, sampai akhir hadis. Nah, kemudian itu anjuran dan perintah dari Nabi SAW. Nah, kemudian peringatan bagi siapa saja yang mendahului imam. Ya, kata Nabi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, amma yakhsha ahadukum, ya, tidaklah takut salah seorang kalian, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, jika mengangkat kepalanya sebelum imam, artinya mendahului imam dalam gerakan-gerakan salat. An yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar, ya, Allah akan menjadikan kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Au yaj'alullahu suratahu suratal himar, atau Allah jadikan wujudnya menjadi wujud keledai. Ini ancaman dan peringatan dari Rasulullah SAW haramnya mendahului imam dalam gerakan. Ya, kalau semisalnya tidak sengaja, ya, tidak mengapa. Ya, dikira takbir ternyata belum, ya, berdiri lebih dulu tidak mengapa. Tapi kalau disengaja itu yang tidak boleh, haram mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab. Itu 2 poin di kesempatan kali ini yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya, yang pertama, dilarang bagi imam memperpanjang bacaan jika makmum itu kesulitan atau keberatan. Kemudian bagi makmum dilarang mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran.